Saya izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Nah, jadi dikarenakan kita akan buat backyard, jadi kita coba pakai project baru yang new 3D project ya teman-teman. Kita create flow blank project di sini. Oke, di sini coba saya akan menghapus dulu ini bagian pintu, jendela. Kita akan hapus semuanya teman-teman. Karena kita tidak akan membutuhkan jendela di outdoor. Ini juga kita hapus. Dan ini juga kita hapus. Lalu saya akan resize ukuran. Kita akan menggunakan 7 kali 6 teman-teman. Dan kita juga bisa memilih, kita masukin ke floor plan dulu. Di ruangan ini kita pilih without ceiling teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat langsung plong ke atas ya. Jadi tidak ada ceiling sama sekali. Ataupun teman-teman mau bikin dari outdoor atau external area itu juga bisa teman-teman. Oke, kita coba masuk ke Advanced Tool, lalu Custom Modeling. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Custom Modeling atau baru pertama kali melihat UI dari Custom Modeling, aku perjelas dulu teman-teman. Jadi di parameter sebelah kiri itu ada Modeling Library, di mana terdiri dari Rectangle, Circle, Polygon, Base Model, dan juga Scenario Base Model. Nah, kita juga ada material library di sini yang bisa teman-teman pakai untuk menambahkan material kepada 3D model yang teman-teman gunakan. Serta di sini juga ada private mode, di mana ini adalah hasil dari importan teman-teman dalam penggunaan 3D modeling atau teman-teman bikin di Kuhom lalu teman-teman save begitu. Nah, untuk di atas adalah parameter-parameter tools. Yang pertama ada select, di sini eraser, line, uh, rectangle, circle, polygon, arch, ini push and pull, sweep, offside, dan masih banyak lagi teman-teman sampai ujung. Nanti kita seiring berjalan waktu, nanti saya akan jelaskan kegunaannya teman-teman. Di kanan juga ada property, ini nanti kita buat 3D model dulu, baru akan muncul di property ya teman-teman. Untuk sekarang, kita coba pakai 2D. Kita gambar di sini teman-teman. Aku mau lengthnya 2 meter kali 2 meter. Oke, kalau kita bisa pakai push and pull, untuk tinggi mungkin di 15 cm teman-teman. Oke, ini yang pertama. And then next, kita juga masih pakai 2D. Kita buat tangga-tangganya terlebih dahulu teman-teman. Sini saya buat untuk lebarnya sorry, ini kita tinggal tambahin rectangle di sini teman-teman, kali 500 untuk tanggal pertama. Kita push and pull lagi, sama kita push and pull 150. Oke, and next step kita baru akan buat step pertama nih teman-teman. Rectangle di sini kita buat untuk yang pertama
sekitar apa ya, 3 meter kali ya, 3.000. Push and pull lagi, tadi 300 berarti 450. Karena selalu naik 150, 150, dan 150 ya teman-teman. Oke, sudah seperti ini. Kita bikin lagi di sini 2 meter. Oke, 2 meter saja. Kalau kita push and pull lagi, jadi 6. Jadi 600 ya teman-teman. Atau mau lebih tinggi juga boleh. Nanti ini ada step mungkin ya. Ini ada step satu di sini, baru naik lagi. Oke, berarti gitu. Kita pakai push and pull 750. Angle buat 2 meter juga dengan tinggi 150. Kalau kita tinggal push and pull 500. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau manjangin lagi juga bisa, tapi di sini aku tidak mau memperpanjang, atau teman-teman mau meninggikan lagi. Contoh, ini kita push and pull lagi, lebih tinggi ya kali ya. Kita buat menjadi eh, jadi 150, 1050, 1050. Oke, tinggal kita bikin tangga-tangganya lagi. Ini lengnya 2 meter. Kita pakai 300. Lalu tinggal buat lagi bawahnya ya teman-teman. Oke, tinggal di push and pull. Ini menjadi 1 meter 1000. Ini menjadi 500. Oke, tangga ke atasnya sudah jadi teman-teman. Sekarang kita akan coba bikin beberapa pot tanaman untuk menghiasi backyard yang sudah kita buat. Kita pakai rectangle 1000 kali 200, 150. Ini juga 1000, 150. Dan terakhir ini 150. Oke, lalu kita tinggal buang line yang tidak kita gunakan, atau line-line cross-nya. Pakai push and pull lagi, kita tarik sampai setinggi tangga ini. Oke, seperti ini.
Dan juga kita akan bikin di daerah sini, teman-teman. Sini saya pengen bikin lebih besar dan memanjang. Sama ukurannya 1000 kali 150 untuk ukuran temboknya. Oh ini aku bikin rada lebar ini mungkin di buat sampai setinggi 2 meter. Sorry, salah. Di sini 1000 kali 2 meter. Loh, oke. Tinggal kita buang-buang garis-garisnya. Lalu kita tinggal push and pull, teman-teman. Sorry, ini belum dihilangin garis-garisnya. Kalau tidak dihilangin, nanti akan lebih susah untuk melakukan push and pull, teman-teman. Jadi harus satu. Kalau sudah seperti ini, lebih gampang. Oke, lalu kita buangin lagi garis-garisnya. Karena ini akan mempersulit saat memberikan material, teman-teman. Oke, sudah seperti ini. Nanti kita akan taruh lagi di sebelah sini kali ya, taman. Aman lagi di sebelah sini. Buat dulu pelapisnya. Satu setengah, 50. Oke. Oke, lalu pakai push and pull. 300 untuk tinggi pot yang kita buat. Oke, berarti langsung nih ada pertanyaan dari Kak Brian. Berarti ini semua langsung dari material komponen ya Kak? Kalau bisa dengan master custom modeling juga, sebenarnya ada dua pilihan Kak. Bisa kakak menggunakan custom modeling, kalau kakak lebih suka pakai custom modeling, atau kakak lebih pede pakai material dan komponen juga boleh. Karena kegunaannya hampir mirip, cuman fitur yang ditawarkan untuk custom modeling jauh lebih lengkap dan lebih banyak. Seperti itu. Oke, lihat. Oh, ini garis-garisnya. Sudah selesai. Oke. Oh, di sini kita tambahin satu lagi aja ya, teman-teman. 3D. Kita coba buat satu lagi ya.
2 meter, kita pakai garis bantu dulu, 2 meter, lalu pakai line, rectangle, kita buat di sini, 1/500, lalu kita tinggal push and pull, 150, ini juga kita push and pull menjadi 300. Oke, sudah seperti ini, lalu kita coba tambahin beberapa eh ini kali ya, beberapa furniture dulu sebelum kita langsung masuk nanti ke pemberian material. Karena pemberian material biasanya saya di terakhir ya teman-teman. Finish. Oke, lagi loading. Nah, berikut adalah pattern yang kita nanti gunakan. Oke, lalu kita tinggal masuk modeling, outdoor teman-teman. Nah, outdoor sofa misalkan teman-teman mau cari, kita taruh di sini. Oh, ini terlalu besar. Cari yang kecil. Ini kayaknya kecil. Jangan lupa teman-teman untuk ditambahkan tingginya menjadi 450 from slab. Seperti ini. Agar dia tidak mengambang, teman. Masih terlalu besar, cari yang lebih kecil. Ini kalau kecilnya harusnya bagus, teman. Coba ya, kita pepetin ke tembok aja. Oke, from slab-nya 450. Maju dikit, majuin, majuin. Kita cek di bagian belakang apakah kena. Oke, aman. Segini. And then di belakang mungkin kita taruh juga kursi satu lagi yang kecil saja yang ini. No. Oke. Nah, di sini kita bisa taruh kursi juga. Atau teman-teman mau taruh kursi di sini lagi juga bisa, teman-teman. Ini kita cari meja kali ya. Meja. Ini kebanyakan set ya, teman-teman. Ya udah kita pakai furniture, table, coffee table, coffee table. Oke, from slab juga kita tambahin 450. Kita atur lewat 2D saja lebih gampang. Oke. Nah, mungkin cuman segini doang ya, teman-teman. Atau teman-teman mau nambahin kursi yang di depan sini juga boleh. Itu coba kita lihat tables, side table. Kita cari yang seperti ini, misal tablenya. From slab, taruh 0. Nah, ini jadi bisa buat tempat duduk juga.
Atau kita cari pillow. Cari pillow, terus kita taruh saja, teman-teman. Tambahin slabnya menjadi 300. Sizingnya kita buat 200. Masih kecil, 400. Oke lah, normal. Kita bisa taruh sini satu, taruh sini satu. Oke, bikin ini nol. Setelah ini kita coba tambahkan beberapa tumbuhan, rumput-rumputan, geser, kita fullin saja teman-teman dengan rumput-rumputan. Oke, hampir penuh. Tambah satu lagi. Nice. Terus kita bisa tambahkan kayak flower. Kayak flower semuanya di pot, plants, trees. Nah, ini baru bisa teman-teman. Oke, lalu ini kita bikin distance to slope 0. Oke, pendekin dikit aja. Back to the best. Oke, ini satu udah selesai. Nextnya kita akan mengisi bagian ini. Bagian ini kita coba taruh beberapa tumbuhan kecil aja. Oke, sini lalu kita kecilkan nanti scale. Kita kecilin, 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 kecilin. Oke, distance to floor-nya kita ubah jadi 450. 400 saja. Nah, lalu kita isi dengan rerumputan lagi teman-teman. Biar tidak kelihatan ini ada 3D modeling seperti itu. Isi dengan ini juga 50.
Oke, dan terakhir yang ini teman-teman. Yang ini juga kita isi dulu dengan rumputan. Nah, masukin aja teman-teman. Skill, kecilkan, tinggi 1050. Oke, lalu kita penuhin juga dengan tumbuhan-tumbuhan lain. Ini bakal lebih susah ya teman-teman buatnya karena harus detail. Oke, plants, sorry, trees. Ini juga kecil aja. Tumbuhannya apa ya? Hmm, ini aja kali bonsai. Slabnya 1, 10, 50. Oke, seperti ini. Nah, misalkan teman-teman mau membedakan tangga dan juga eh, material lain, teman-teman, saran saya untuk di eh, backyard atau outdoor, teman-teman bisa nyari decking. Nah, decking seperti ini, teman-teman. Oke, bisa taruh seperti ini, yang lebarnya kita buat jadi 2 meter. Sekarang kita buatin 2 meter. Oke, tinggal kita copy paste aja, teman-teman, biar cepat. Misalkan jaraknya 5, kita shift, kita copy juga langsung. Nol, ini nol, ini 5. Terus kita copy lagi, taruh sini nol, 5. Lihat dekingannya. Pastikan semuanya sudah rata ya teman-teman. Ini distance-nya.
slab 150. Oke, seperti ini. Ini jadiin 300. Sorry, ini biarin aja. Yang jadiin 300 itu yang bawah sini. Biar gampang ya, guys. Copy, copy. Ini kita 300. Lalu kita tinggal tambah satu lagi, teman-teman. Lihat Pak itu dia apakah sudah sesuai. Ini 5. Oke, sudah sesuai. Nah, yang ini yang 300. 1, 2, 3, 4, 5 ini kita tinggal copy. Terus kita letakkan ke yang lain. Ini contohnya. Majuin. Ini slabnya menjadi 650 ya. 600. 600. Delay. Kita delete lah. Oh, ini udah menit. Ini bisa dimundurin, teman. Kita mundurin saja dikit. Itu di 5. Kita lihat lagi jaraknya. Kalau masih terlalu menonjol, kita tinggal dorong lagi, teman-teman. Oke, baik. Sudah cukup. Kita duplikat lagi. Seratus lima puluh. Lalu kita dorong aja. Kira-kira aja, teman-teman. Oke. Sudah seperti itu. Dan terakhir, copy. Itu di copy. Kan. Oh, ini 1, 2.
Ah, oke. Untuk pasang decking sudah ya teman-teman. Oke, biarin aja. Oke, next adalah kita mengganti beberapa material yang ada di sini. Kita masuk lagi ke Advanced Tool, Custom Modeling. Saya ingatkan buat teman-teman yang ingin bertanya tentang custom modeling, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Ataupun teman-teman kalau memiliki pertanyaan, nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Oke. Nah, biasanya saya kalau mewarnai 3D modeling itu tidak langsung di sini, teman-teman. Karena menurut saya pribadi bahwa em, di sini materialnya tidak begitu lengkap. Paling lengkap adalah di real time rendering, teman-teman, nanti. Jadi yang saya lakukan biasanya tinggal menambahkan saja contoh, saya menandai warna-warna yang bakal sama. Seperti ini misalkan floor tiles, saya warnain semua. Ini juga mempermudah saya ya teman-teman untuk melakukan apply pada beberapa material nantinya. Semua ya teman-teman merata, tidak ada yang tertinggal. Oke, tangganya juga. Tangga rada harus di zoom ya teman-teman. Oke, lalu saya beri warna yang berbeda untuk bawah sini. Setiap bawah teman-teman seperti ini. Saya pakai material yang berbeda agar saya lebih gampang nanti untuk pengaplaian materialnya. Seperti itu. Oke, and then kita finish. Nah, lalu untuk mempercantik juga teman-teman bisa menambahkan beberapa lampu ya. Lighting di sini kita cari flash mount and that's kan wall lights. Oke, seperti ini kita cari hmm, buat di outdoor yang mana ya? Di outdoor apakah ada lampu? Nggak ada guys. Di outdoor nggak ada lampu. Jadi kita harus nyarinya di sini wall lamp. Oke. Ah, nggak usah deh, nanti aja. Kita atur di prosesnya nanti. Dan misalkan biar gampang kita tambahin lagi construction di sini. Cari finish.
Kita cari warna hijau ini. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu, mari kita render. Coba kita render dulu. Kita pakai real time, teman-teman. Kita pakai siang hari dulu, biar lebih gampang. Oke, kita lihat. Nah, caranya adalah tinggal materials. Kita cari misalkan teman-teman maunya konkret atau plaster warnanya. Tinggal kita apply plaster. Nah, warna yang seragam dia akan langsung auto apply. Sedangkan misal contoh ini kan tadi tidak terkena ya teman-teman. Ini walaupun kita apply itu harus mandiri. Makanya tadi saya bilang sangat memudahkan kalau kita langsung apply ke semuanya. Seperti itu teman-teman. Oke, next mungkin yang di bawah-bawah sini. Bawah-bawah sini kita pakai ada dirt nggak ya? Dirt atau grass aja. Grass. Oke nih, jadi teman-teman. Oke, kita apply ke bawah sini. Oke, sudah selesai bawah situ, lalu yang bawah sini, dan terakhir yang bawah sini. Ini juga belum ter-apply. Oke, sudah selesai semuanya. Terus kita akan lihat lagi penampakannya, teman-teman. Rada tinggi dikit. Kita lihat apakah sudah sesuai di jendela sini. Oke, misalkan teman-teman mau menambahkan cahaya matahari, bisa teman-teman tinggal dinaikin, ambience dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, coba kita lihat dulu. Kita down save. Kita tambahkan beberapa lampu kali ya. Nanti di bawah sini ada lampu. Kita masuk ke Advanced Tool, Custom Modeling. Oke, lampu itu ada di sini teman-teman. Strip light, brightnya 100 saja, 75 lah. Nanti takutnya terlalu terang. 40 oke, colornya rada soft. Ini juga jangan lupa teman-teman, semuanya
Biar gampang yang ini kita copy endpoint, copy endpoint. Oke, nextnya juga sama. Kita copy biar lebih gampang. Copy poinnya di situ. Kita arahkan. Oh, itu nggak bisa. Oke lah, yang ini kita taruh aja. 75, sayanya yang ini. Finish, coba kita lihat di render. Kita lihat. Masih loading ya teman-teman. Masih loading, kita tunggu. Sepertinya dia masih ngedetect ruangan teman-teman. Walaupun saya sudah menghilangkan eh, menghilangkan ceiling, tapi dia masih ngedetect sepertinya masih ada ceiling. Nah, ini sudah lebih oke nih teman-teman. Brightness-nya kita kurangin sedikit. Ini baru kita bisa naikin mataharinya ke atas biar kita bisa melihat nih. Masih terlalu terang, kita pakai 50 aja. Mid sedikit kita pasang 70 derajat. Oke, coba kita lihat di angle lain teman-teman dari belakang sini. Nah, ini juga backyardnya teman-teman bisa pakai, misalkan teman-teman mau kayak coffee shop ini juga bisa digunakan untuk desainnya teman-teman ya. Masih terlalu tinggi, kita pakai 20, mendung dia jadi. No, pakai 30 coba. Nah, ini lumayan cloudy. Shadow kita bikin soft, jadi tidak terlalu tajam teman-teman. Lihat, bisa dilihat di sini misalkan ini ada shadow jadi lebih soft. Kalau teman-teman tingkatkan softness-nya. Oke, coba kita mulai render nih teman-teman. Kita exitin terlebih dahulu. Continue saving. Coba kita melakukan render nih. Apa yang akan terjadi? Apakah akan bagus? Apa akan jelek? By the way, kemarin saya mendapatkan info bahwa pergerakan kamera untuk atas bawah itu pencet apa. Jadi untuk atas itu Q seperti ini, untuk ke bawah itu E ya teman-teman. Just for info. Oke, seperti ini kita ambil.
Oh, FOV-nya kita pakai 45 biasanya. Oke, oke, kita generate. Coba kita generate di setiap kursi ya, teman-teman. Yang ini kita generate dari samping seperti ini. Coba clipping biar bersih. Oke, kita foto. Next, terakhir yang paling bawah. Yang paling bawah kita harus dapatkan hampir keseluruhannya. Turun, 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 turun. Naikin dikit, naikin dikit. Nggak boleh pakai clipping lagi, yang nanti jelek hasilnya. Oke, generate. Dan satu lagi teman-teman, kita coba pakai deep of field. Ini apa? Ini eh, apabila kita ingin fokus ke objek yang salah satu objek saja teman-teman. Dengan kita select. Selectnya di mana? Kita masuk ke real time yang tadi kita buat. Nanti kita select lewat situ teman-teman. Contoh ini kamera, kita edit focus point. Misal mau fokus ke sini, fasilitasnya kita buat 10, misal exit aja. Nah, nanti objek yang sudah kita pilih akan dikunci fokusnya untuk kita ambil gambar. Jadi contoh seperti ini, biar rada tinggi. Ini kan ada daun-daun juga teman-teman. Kita coba generate. Nah, ini juga hasil gambarnya. Wah, terang banget ya. Kita bos terang ini nanti. Ini keterangan, ini juga keterangan semuanya. Mari kita ulik lagi teman-teman. Daytime. Jadi kita kuncinya harus sabar sih teman-teman. Buat bikin lighting yang bagus. Tunggu, tunggu, tunggu. Masih loading teman-teman. Brian, construction Kak. Nah, nanti kita coba akan bahas construction juga ya. Karena banyak akhir-akhir ini new user yang tidak tahu bagaimana cara mendownload ataupun membuat construction drawing dari desain yang mereka sudah buat, teman-teman. Ini ambient light-nya kita turunin. Oke, naikin lagi dikit. Segini. Kita lihat, kita lihat, kita lihat, kita lihat, kita lihat. Brightness di 45 coba. Kita pakai yang rada tinggi. Ini juga teman-teman bisa ubah tone-nya ya. Cold, nether, warm. Jadi tidak usah bingung lagi kalau teman-teman mau mendapatkan hasil yang lebih warm, tinggal dipilih yang warm. Kalau lebih suka tone yang cold, cold. Kalau natural, buat diedit lagi, mungkin saya sarankan tetap di natural aja teman-teman. Oke, ini 45. Kita ubah menjadi 5.
ambient lights reflection-nya bawah lagi 4. Tunggu, tunggu dulu. Jadi mau lihat dulu, semoga ada promo. Nah, oh ya, by the way, construction drawing hanya bisa diekspor menggunakan account Elite, teman-teman. Nanti kalau teman-teman ikut sampai akhir sesi, saya akan bagikan kode promo untuk penambahan diskon yang ada di Kuhum, teman-teman. Jadi stay tune sampai akhir sesi ya, teman-teman. Untuk Kak Brian, thank you sudah mengingatkan ada promo itu, Kak Brian. Oke, nah seperti ini teman-teman. Oke, sudah bagus nih yang harusnya seperti ini. Kita tinggal save and exit di sini. Nah, misalkan teman-teman ingin continue saving, teman-teman ingin eh, melakukan penyimpanan dengan kamera, angle dan lain-lain yang tadi teman-teman sudah render, teman-teman tinggal ke galeri lagi teman-teman. Teman-teman bisa save the perspective di sini. Kita save semua. Oke, lalu kita kembali ke bawah sini, kita ke user view teman-teman. Tinggal klik, kita tinggal generate lagi aja ini. Generate, klik lagi generate, ini juga generate, dan ini yang terakhir. Deep of field udah hidup, generate. Selesai teman-teman, jadi nggak usah bingung lagi bagaimana cara pengoperasian Kuhome untuk melakukan render dan juga designing menggunakan 3D modeling dan juga custom material dan komponen. Nah, mungkin kita akan bahas terlebih dahulu untuk construction drawing. Sorry, ini aku masih pakai yang pro, aku izin ganti dulu. Aku stop share screen dulu. Aku ganti account sebentar ya, teman-teman. Oke, saya share screen lagi. Ini adalah contoh dari salah satu project yang ada di Kuhom. Teman-teman juga bisa menggunakan idea, teman-teman, untuk membantu referensi desain dan juga untuk teman-teman belajar juga. Ini sangat membantu ya, teman-teman. Seperti contoh, misal, masih loading, seperti ini, teman-teman. Teman-teman mau ke drawing, construction drawing. Kali klik, dia nanti akan loading, teman-teman, untuk membuat construction drawing. Sudah selesai construction drawingnya, teman-teman bisa langsung lihat. Masih loading, generate. Nah, seperti ini teman-teman, construction drawing. Jadi ini ada beberapa view list yang yang telah dibuat oleh Kuhom. Sekarang kita lagi melihat furniture list. Itu adalah di mana kita bisa melihat semua furniture yang kita sudah taruh secara jelas. Seperti ini, cabinet dan lain-lain. Dan juga apabila teman-teman mau menambahkan sendiri, teman-teman bisa dimension, linear misalkan. Teman-teman mau tahu nih mejanya ukurannya berapa. Teman-teman tinggal diklik, lalu klik lagi.
Oke, sampai ujung sini misalkan 1454 teman-teman. Ukuran sink misalkan. Teman-teman mau tahu ukuran sink 500. Ukuran cabinet nih seperti ini. Semuanya bisa langsung terlihat dengan jelas teman-teman. Dan juga di sini ada furniture size. Kita coba lihat ya teman-teman. Nah, ini langsung ada size dari setiap furniture yang teman-teman taruh teman-teman. Secara detail. Apabila ada pergantian, teman-teman juga bisa langsung klik di sini. Ini kan true size, teman-teman bisa custom text. Jadi teman-teman bisa langsung ganti ukuran sesuai dengan yang teman-teman mau. Seperti itu. Kita juga ada floor finish plan di sini untuk material yang kita gunakan. Jadi teman-teman tahu pemasangannya harus kayak gimana. Ada reflection ceiling. Ini untuk teman-teman tahu ceilingnya nanti setelah dipasang titik lampu di mana, struktur ceilingnya nanti gimana. Ini juga ada ceiling size. Ini juga ceiling size. Ini juga lighting. Ini untuk lebih detail soal lighting. Ini ada elevation index. Elevation index, ini teman-teman tahu bahwa di kiri itu D, yang atas itu A, C, dan kanan itu B. Nah, ini baru elevation index. Kalau PDF, tampilan ekspornya gimana? Oke, coba kita download ya, Kak Brian. Ini kita coba download floor plan-nya. Kita download PDF ya. Jadi kalau kita biasanya ada beberapa pilihan nih, CAT, PDF, JPG, atau mix. Misalkan Kak Brian mau PDF, kita tinggal download. Di sini kita tunggu untuk download. Nah, sudah selesai Kak Brian. Sebentar, saya open dulu. Nah, untuk PDF nanti akan seperti ini Kak Brian. Ini saya langsung buka di PDF. Apabila Kak Brian mau mengganti misalkan beberapa elemen, Kak Brian juga bisa masuk ke drawing layout di sini. Ini kan edit view dan ini drawing layout. Nah, misalkan Kak Brian ingin menambahkan project name, nama klien, client address, project number, drawing number, dan lain-lain. Enterprise logo ini juga bisa. Apabila Kak Brian juga ingin menambahkan misalkan eh, picture, nih misalkan udah ada generate, kita generate eh, render di Kuo, langsung bisa kita upload dan masukkan ke sini. Jadi setelah saat tukang baca, tukang tahu ini nantinya akan visualisasinya udah jelas Kak Brian seperti itu. Dan ini uh, untuk PDF-nya. Oke, kita balik lagi ke Kuhum. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk melakukan editing sebelum kita download. Jadi Kak Brian bisa masukkan enterprise logo dan lain-lain yang saya sudah jelaskan tadi. Oke, mungkin kita switch back ke yang tadi ya. Saya izin stop sharing. Saya kembali ke ini dulu.
Saya izin share screen lagi. Oke, mari kita lihat. Cara ngelihat hasil renderan itu ada di atas, teman-teman, di galeri. Tinggal diklik saja. Nah, ini sudah terlihat ada perubahan warna, tapi sepertinya masih terlalu terang ya, teman-teman. Ini juga kita bisa langsung edit di sini. Kita mau tambahin brand mark Kuho, misalkan di sini bisa. Kita mau zooming untuk logonya bisa kita cancel, ataupun kita mau tambahin beauty effect, contoh brightness-nya kita kurangin seperti ini, kontrasnya kita tinggiin, ini level sharpness, saturation, temperatur, ini semuanya bisa nih teman-teman. Nih kita cancel dulu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi tentang cara pembuatan outdoor ataupun backyard. Bisa langsung komen ya teman-teman. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh teman-teman, saya izin stop sharing. Boleh langsung drop pertanyaannya di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Dan mungkin kalau ada teman-teman juga yang mau bantu jawab, boleh teman-teman. Apakah ada? Apakah Kak Brian? Halo Kak Brian, kalau Kak Brian punya pertanyaan, boleh Kak Brian ditulis lagi di kolom komentar, saya akan bantu jawab. Kalau boleh tahu Kak Brian, sekarang akunnya apa ya Kak Brian? Halo? Ayo guys, pikirkan apakah akan upgrade ke Elite karena ada tambahan promo yang sangat-sangat menarik. Kak, ada sesi training offline kah? Mungkin paket sehari aja, maklum saya masih newbie. Untuk sekarang kita masih belum bisa untuk training offline sih Kak. Jadi kalau kakaknya mau paling sesi seperti ini nanti saya akan jelaskan dari basic. Mungkin nanti kita akan diskusi lagi di personal chat aja ya Kak. Nanti saya akan tambahkan, misalkan Kakak butuh banget, mungkin kita akan buat sesi Zoom meeting untuk beginner. Jadi Kakak bisa tanya lebih jelas dari awal, kita akan mulai cara bikin floor plan dan lain-lain ya Kak. Siap. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya izin matikan recording terlebih dahulu. Stop recording.